Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'odelisma Surasti dengan NIM A1H12459 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan dan Gizi yang diampu oleh Wa'ode Syamzahrah Astarin, SPD MPD. Dalam video ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis nutrisi dan pedoman gizi seimbang. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi. Nutrisi merupakan zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat adalah sumber utama bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut sebagai karbohidrat sederhana, contohnya seperti buah-buahan, madu, dan susu. Sedangkan pati dan serat disebut sebagai karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran merupakan sumber serat yang baik. Lemak adalah sumber energi yang melindungi tubuh yang terdiri dari lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya seperti keju, susu, dan kuning telur. Sedangkan lemak nabati seperti minyak zaitun dan minyak kelapa sawit. Berdasarkan struktur kimianya, lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang berbentuk padat saat berada di suhu ruang, yang ditemukan dalam daging, susu, keju, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan lemak tak jenuh adalah lemak yang cair dalam suhu ruang yang bisa ditemukan pada buah alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Lemak diperlukan oleh tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Energi dari makanan yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan akan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Protein merupakan zat pembangun yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Selain itu, protein juga merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Protein yang kita makan dapat diperoleh dari protein hewani dan protein nabati. Makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber protein yang baik. Vitamin adalah zat senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengatur proses kegiatan dalam tubuh. Jenis-jenis vitamin seperti vitamin A,
vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Berikut adalah jenis-jenis vitamin, manfaat, serta contohnya. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, dan pertumbuhan sel. Contohnya seperti wortel, bayam, ubi jalar, hati sapi, dan telur. Yang kedua, vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks terdiri dari beberapa jenis vitamin yang masing-masing memiliki manfaatnya sendiri. Yang pertama, vitamin B1. Vitamin B1 bermanfaat membantu metabolisme karbohidrat dan menjaga fungsi saraf. Contohnya seperti beras merah, gandum, daging sapi, dan kacang-kacangan. Kemudian vitamin B2. Vitamin B2 bermanfaat sebagai pembentukan energi dan menjaga kesehatan kulit dan mata. Contohnya seperti susu, telur, daging sapi, dan sayuran hijau. Selanjutnya, vitamin B3. Vitamin B3 bermanfaat untuk membantu metabolisme energi, menjaga kesehatan kulit dan sistem saraf. Contohnya seperti daging ayam, ikan, gandum, dan kacang-kacangan. Dan vitamin B5. Vitamin B5 bermanfaat untuk membantu proses produksi energi dan mendukung kesehatan kulit. Contohnya seperti telur, ikan, kacang-kacangan, dan daging sapi. Kemudian vitamin B12. Vitamin B12 bermanfaat untuk tubuh, yaitu sebagai pembentukan sel darah merah, untuk menjaga kesehatan sistem saraf, membantu metabolisme energi, membantu menjaga kesehatan mental, serta pencegahan penyakit jantung. Contoh vitamin B12 seperti daging, terutama hati sapi, ikan, seperti ikan salmon, ikan tuna, dan ikan sarden, telur, produk susu, serta makanan yang diperkaya vitamin B12 misalnya sereal atau susu nabati. Vitamin yang selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun, membantu penyembuhan luka, dan berperan dalam pembentukan kolagen. Vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan. Contohnya seperti jeruk, kiwi, paprika, stroberi, dan brokoli. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D bermanfaat untuk membantu penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi. Vitamin D juga mendukung sistem imun dan keseimbangan hormon. Contohnya seperti ikan berlemak, seperti ikan salmon dan sarden, minyak ikan, kuning telur, dan paparan sinar matahari. Yang selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K bermanfaat untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Contohnya seperti sayuran yang berdaun hijau seperti bayam, brokoli, serta kacang-kacangan. Mineral sangat penting bagi tubuh manusia karena berperan dalam berbagai fungsi fisiologis yang mendukung kesehatan dan kehidupan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mineral penting untuk tubuh manusia. Yang pertama, mendukung fungsi enzim dan hormon. Banyak mineral berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim dan hormon, yang membantu dalam proses biokimia tubuh seperti metabolisme energi dan regulasi sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, pembentukan tulang dan gigi. Kalsium dan fosfor adalah mineral utama yang berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi yang kuat. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan masalah pada tulang seperti osteoporosis. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 10 pedoman gizi seimbang yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, seperti ubi, nasi, jagung, dan sagu. Yang kedua, batasi mengonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Berbagai asupan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan.
Penyakit yang bisa ditimbulkan itu bisa seperti stroke, darah tinggi, kolesterol. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Lakukan aktivitas fisik yang ringan selama 5-10 menit dan aktivitas sedang selama 30 menit. Hal ini dapat dilakukan setiap hari. Dengan aktivitas fisik yang cukup, berat badan kita juga akan lebih terjaga di rentang ideal. Yang keempat, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, namun kita juga harus memilih kategori protein yang rendah lemak. Yang kelima, biasakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, karena dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini bisa mencegah berbagai macam penyakit. Yang keenam, biasakan untuk selalu sarapan pagi. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa sarapan pagi adalah waktu paling penting dalam satu hari. Bahkan sarapan dengan menu yang sehat terbukti bermanfaat untuk menambah energi, membuat tubuh ideal, meningkatkan konsentrasi, dan mencegah penyakit. Yang ketujuh, biasakan untuk minum air putih yang cukup dan aman. Pada umumnya, kita direkomendasikan untuk minum air putih 8 hingga 10 gelas per hari. 8. Banyak makan buah dan sayur. Sayur dan buah merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya mengandung vitamin dan mineral. Yang kesembilan, biasakan untuk membaca label pada kemasan makanan. Penting bagi kita untuk mengetahui komposisi, zat gizi, label, sertifikasi, dan kadaluarsa suatu produk yang akan kita konsumsi. Ini akan memudahkan kita memilih asupan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang. Yang ke-10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan.